unsur dari pelet alami sendiri nggak merugikan karena dia sistemnya nggak memaksa, nggak menundukkan, tetapi menarik alam bawah sadar seseorang, membuat seseorang tersebut, orang di sekitarnya itu nyaman dengan sendiri. Kalau abang ada nggak pelet alami? Oh, ada banget. Tadi kan Ki sempat menyebutkan bahwa pelet alamiah ini bahkan sudah ditekuni dan dilakukan oleh para artis. Betul. Dan pejabat, let's say gitu. Apalagi kayak artis gitu ataupun pejabat. Kayak pejabat aja, mereka itu sebenarnya sadar gitu. Gua ini ngomong harus menggugah. Gua ini kalau natap harus bikin segen. Berapa ani-ani yang sudah kamu bikin mereka jadi kaya raya? Mungkin puluhan lah, banyak lah. Karena memang maaf ya, rata-rata sebenarnya itu udah hukum alam sih, kayak mereka itu udah paham Uang setan sendiri dimakan nih. jin. Betul. Ani-ani tuh udah kayak paham sendiri. Kayak para pejabat gitu kan targetnya, terus kayak ya tadi mafia-mafia tanah gitu. Jadi kalau ngomongin soal namanya ilmu pelet, ternyata ini adalah sudah lazim dan lumrah tampaknya terjadi tidak hanya di dunia selebriti, tetapi juga mungkin teman-teman atau sobat gue. Mungkin sahabat kamu, teman kamu, atau mungkin mantan kamu, atau mungkin sekarang jadi istri kamu. Dulunya istri kamu itu adalah korban dari pelet seorang laki-laki. Nah, kalau memang ada yang pernah menjadi korban pelet, coba tulis komentar di bawah. Dan bagaimana kira-kira tanda-tandanya kalau seseorang itu kena pelet ya. Nah, hari ini hadir bersama kita seseorang yang memang abnormal ya. Kalau abnormal kita sebutnya paranormal berarti. Sosok paranormal yang lagi banyak muncul di sosial media teman-teman. Karena beliau ini baru aja ngeluarin sebuah buku tentang kita sebut dengan Master of Pelet. Waduh, ini bukan pelet ikan ya, atau pelet bebek gitu. Nah yang pasti beliau ini mendefinisikan arti pelet yang nggak selalu identik dengan sekali lagi ilmu hitam. Tapi ada juga pelet alami yang menurutnya banyak public figure sudah menjalankannya. Dan prinsip pelet alami ini seperti apa kita akan tanya ya. Yang pasti sudah gabung bersama kita ada Ki Reman Sancang. Halo Ki, selamat datang di Indomaret. Ya. Ki, aku panggilnya apa sih? Ki Reman aja. Ki Reman. Ki Reman kemarin WhatsApp aku gitu kan ya. Terus aku capture, aku kasih ke tim. Tolong get kontak orang ini. Apakah benar ini yang orang-orang cari selama ini gitu. Ki, nggak selamanya pelet itu berhubungan dengan ilmu hitam. Betul. Jelasin dulu Ki. Ya. Jadi memang ilmu pelet alami nih. Karena kalau pelet alami itu bukan lagi tentang masalah mantra, kodam ataupun jampe-jampe. Tetapi pelet alami itu yang memang muncul melalui daya tarik batinnya seseorang. Yang memang secara energi itu sudah selaras dari dalam dirinya. Nah, itulah yang kita sebut dengan pelet alami. Karena pelet alami itu nggak selalu identik dengan, dan bukan ilmu hitam juga gitu, Bang. Bukan ilmu hitam. Gitu. Jadi itu seperti kayak ngebuka aura gitu bisa ya Ki ya? Betul. Itu adalah pelet alami. Betul. Gitu. Jadi kalau pelet alami itu yang ada di dalam dirinya itu memang karena energi yang sudah selaras di dalam dirinya. Dan itu bisa muncul dan terjadi memang dari beberapa sumber utama seperti kayak kita punya niat yang tulus, hati yang jernih, perilaku, ucapan, ataupun pikiran yang selalu positif terhadap orang lain. Nah itulah akan memancarkan energi batinnya yang muncul dari dia yang masuk ke alam bawah sadar seseorang. Tapi bukan berarti Ki Reman menolak adanya pelet yang berhubungan dengan ilmu hitam ya? Ada itu Ki ya? Ada. Tapi dirimu tidak mempraktekkan itu? Enggak, untuk saat ini. Untuk saat ini? Tapi dalam proses belajar? Maksudnya gini, untuk memahami, mempelajari ya pasti gitu kan. Tapi untuk mempraktekkan ya kita harus melihat kondisi dulu gitu kan. Maksudnya kalau memang enggak terpaksa digunakan ya jangan. Jadi kalau misalkan ngomongin soal pelet alami, ini ada hubungannya dengan karakter kita. Betul. Amal ibadah kita. Betul. Bagaimana kita bersikap dengan orang lain. Betul. Artinya kalau pelet alami ini nggak merugikan orang lain dong? Enggak. Jadi unsur dari pelet alami sendiri nggak merugikan karena dia sistemnya nggak memaksa, nggak menundukkan. Tetapi menarik alam bawah sadar seseorang, membuat seseorang tersebut, orang di sekitarnya itu nyaman dengan sendiri. Gitu. Tetapi tidak semua orang itu melakukan hal-hal yang seperti saya ucapkan tadi, kayak berperilaku baik, berpikir positif terhadap orang lain, lalu aktif. Akan belum aktif. tentu. Karena kalau di dalam diri seseorang itu memang ada gangguan ya, seperti gangguan non medis,
guna-guna ataupun hal-hal yang berkaitan menutup aura dia, yaitu tetap harus dengan metode pembersihan dulu gitu, baru pelet alaminya ini akan bangkit dan aktif. Kalau abang ada nggak pelet alami? Oh, ada banget. Ada banget. Tapi Ki, saya mau nanya. Ya, Kata Ki kan tadi, nggak selamanya orang itu punya aura tersebut. Nggak Ya. selamanya uang juga menjadi pelet alami. betul. Jadi mediumnya apa aja nih menjadi Ah. pelet alami? Jadi walaupun memang pelet alami ini tidak menggunakan unsur kodam, mantra, jimat seperti susuk, tapi memang dia punya media ya. Medianya itu media batiniah, seperti tatapan mata, itu ucapan dan sentuhan. Itu yang menjadi media seseorang untuk dijadikan pelet alami. Jadi saat seseorang berpandangan positif terhadap orang lain dengan ucapan-ucapan dia yang tidak menghakimi, memberikan pesan positif, itu menjadikan media tersendiri bagi orang-orang di sekitar mereka gitu. Yang akhirnya pelet alami itu muncul dari dalam diri dia. Ki bawa bukunya nggak sih? Bukunya ada. Mana? Sini abang pamerin biar dibeli sama netizen Keren. sama sobat goib. Tuh, baik kan gue? Sini promoin bukunya. Nanti biasanya Ki, kalau aku tuh ada bintang tamu suka baca buku atau dia buat buku, aku kan buka secara random alamannya. Wih, masih baru. Boleh dibuka nggak? Boleh. Boleh ya. Ini ada hadiah-hadiah dari buku ini. Ada stiker tentang Pebatin, Yayasan Pelestari Kebatinan Kebatinan. Indonesia. Nah gini. Terus ada 3 pil. Waduh. Kalau orang mencari pil biru, ini pil hitam. Pil apa ini Ki? Ceritain. Itu media penyelarasan, pengisian. Jadi ilmuwan-ilmuwan yang ada di kitab itu ya harus melalui penyelarasan melalui kapsul dulu. Supaya ilmunya itu aktif di dalam dirinya nanti. Ini jadi salah satu dari media tersebut yang tadi Betul. abang tanyain. Betul. Isinya apa aja nih Ki? Sebenarnya itu kalau dari sisi material sih herbal sebenarnya, Herbal. cuman kita isi gitulah dengan energi-energi asihan tingkat tinggi. Ini nagih nggak nih? Kalau orang pengen top up, bisa lagi beli lagi. Biasanya gini-gini nagih guys, hati-hati ya. Tapi bukan berarti ini ada drugs atau narks atau Betul. narkoba. Nah ini kalau aku lihat dari bukunya Ki yang tebalnya 500 lembar ini memang luar biasa. Kalau aku lihat dari sini tulisannya adalah pelatihan tingkat lanjut untuk menjadi praktisi dukun pelet profesional. Untuk menjadi dukun pelet ada bukunya. Iya tutorialnya. dong, iya. Pelet yang hitam maupun pelet putih ada di sini. Kalau yang ini sih khusus yang putih sih. Oh ini yang putih. Kalau yang hitam itu enggak khusus, jadi hanya beberapa orang aja memang saya setujui. Ki, kamu tuh yakin kamu bukan penulis? Saya suka loh kalimat ini. Saya bacain ya teman-teman. Bila engkau memikat dengan nafsu, maka hilanglah cepat. Bila engkau memikat dengan sukma, maka kekalah cinta dan tunduknya. Fajar Setboy ada saingan. Dia ngomongnya apa di endingnya? Fajar Setboy itu kuku kuku. Keyboard juga dong. Enggak. Tapi ini bagus. Bagus banget kata-katanya Ki Reman. Semua ini natural ya Ki dirimu. Kamu suka, emang kamu tuh petapa ya Ki? Petapa ya boleh dibilang lelaku lah, tirakat gitu ya. Maksudnya saya tuh belajar hal kayak gini tuh emang dari kelas 6 SD. 6 SD terus nempuh SMP, cuma masuk jalur ke dunia ilmu pelet dan praktikum serta pembuktian itu kelas 2 SMP. Tadi kan Ki sempat menyebutkan bahwa pelet alamiah ini bahkan sudah ditekuni dan dilakukan oleh para artis Betul. dan pejabat, let's say Betul. gitu. Berarti Ki memang sudah punya customer atau klien dari artis ya? Betul, ada. Dari salah seribunya, salah satunya inisialnya siapa? S lah gitu ya. Satu. Yang laki-laki Udah R pokoknya udah R laki-laki. bukan aku ya. Oh, bukan aman, R. bukan. Yang laki-laki R, yang perempuan S. Iya, ada. Maaf Ki kalau boleh tahu, apa yang mereka minta dari Ki dan bagaimana Ki mempraktekannya kepada mereka? Lalu apa janji Ki kepada mereka? Iya. Jadi rata-rata dari mereka sebenarnya mah lebih meminta ke arah yang murni, positif gitu, untuk membangkitkan inner beauty mereka, biar mereka itu di layar kaca lebih punya daya tarik yang lebih gitu. Jadi mereka pengen dari sisi metafisik tuh punya dorongan energi yang bisa mempengaruhi seseorang baik secara langsung ataupun di balik layar. Itu sih sebenarnya mereka itu lebih kayak pengen, Ki tolong bantu nih bangkitin inner beauty saya gitu. Jadi jarang sekali sih sekarang yang kayak minta-minta susuk gitu. Jadi teman-teman artis tuh kebanyakan saat ini lebih banyaknya kayak buat inner beauty aja sih ke diri mereka sendiri. Kecuali ada kasus yang sifatnya khusus, misal kayak saya kesel nih Ki sama cowok ini nih, ini Ki gitu kan, bikin dia tunduk apa gimana gitu. Itu ada sih, ada. Oke, melayani juga.
ya melayani. Oh, I see. Jadi kalau misalkan ada permintaan begitu Ki melayani. Iya, saya Itu melayani. berarti pelet keluar ya. Nah, kita akan bahas dulu pelet ke dalam diri mereka sendiri. Ya, Setelah mereka meminta untuk dilakukan treatment pelet alami ini, perubahan apa yang mereka rasakan? yang pertama adalah percaya diri. Ya, karena minimal dengan saya membuka energi dia, mereka ada keyakinan dan kepercayaan terhadap saya, itu bisa membangkitkan kepercayaan diri mereka. Ya, itu dari sisi pikiran dan sugesti mereka. Tetapi dari sisi aura, tentunya itu akan membuat mereka tuh kayak lebih pede, lebih punya power, karismatik gitu ya. Apalagi kayak artis gitu ataupun pejabat. Kayak pejabat aja mereka itu sebenarnya sadar gitu. Gua ini ngomong harus menggugah. Gua ini kalau natap harus bikin segen gitu. Nah, dari hal-hal yang seperti inilah mereka berinisiatif gitu loh untuk menggunakan hal-hal yang sifatnya pelet, termasuk pelet alami yang entah mungkin mereka sadari melakukannya ataupun yang melakukannya tanpa disadari. Kalau misalkan abang datang ke ruanganmu, Iya. aku duduk nih, Ki, saya pengen dong pasang pelet alami. Step by stepnya apa aja? Iya, jadi kalau secara umum ya maksudnya kayak begini gitu ya paling kita dari sisi energi pembacaan doa gitu. Tetapi kalau lebih privat lagi, misal datang ke padepokan gitu, tentunya itu ada prosesi ritual yang memang harus kita lakukan seperti kayak mandi kembang dengan minyak ataupun dengan media-media bahan ritual lainnya kayak gitu. Jadi kalau untuk spontan seperti ini ya kita lebih ke pembacaan mantra sih gitu kan, karena sebenarnya dalam pelet alami, untuk pembangkitan pelet alami ya memang mantra itu paling berpengaruh sih sebenarnya. Ini mantranya berarti lebih ke, maaf ya Ki, ke sihir atau mantra yang ada dalam sebuah kitab atau apa ya Ki? Ya, jadi mantranya tersendiri itu merupakan mantra, emang mantra leluhur gitu loh, yang dimana ilmu warisan. Keturunan berarti ya? Betul, Oke. betul. Berarti bukan dari kitab suci ya Ki ya? Betul, Lanjutkan. itu. Sebenarnya gini, kalau boleh disebut gitu kan, pelet yang sifatnya baik, positif, dan alami kayak gini, sebenarnya lebih disebut pengasihan sih sebenarnya. Pengasihan. Karena pengasihan itu identik dengan pembukaan aura yang memang tidak memaksa, tapi lebih cenderung menarik. Aku masih perlu nggak pakai pengasihan? Nggak Perlu, Ki. nggak perlu. Nggak perlu. Cukup. Ya semua itu ya tergantung Kang Robi. Ki, tapi saya mau izin tanya ya, jawab jujur. Hal-hal seperti ini atau pengasihan yang Ki praktekkan ke klien, apakah harus di top up terus? Atau kalau mereka berhenti, apakah akan terjadi dengan mereka? Dan apakah ada yang ditanam-tanam di wajah atau tubuh mereka? Betul. Jadi tergantung dari si praktisinya juga, tergantung dari dia gitu. Kadang ada beberapa praktisi yang memberi kontrak, misal kayak lu 3 bulan sekali harus balik nih. Top up. Gitu, betul, top up terus gitu kan. Tapi ada juga yang udah permanen gitu. Kalau saya lebih cenderung permanen sih Kang, permanen gitu. Karena biasanya itu saya akan beri tugas berupa baca mantra ataupun sebuah afirmasi gitu. Karena itu yang paling berpengaruh gitu. Kayak gitu. Dan kalau untuk pelet alami ya enggak sih, jarang pakai media yang sifatnya ditanam susuk, enggak. Kecuali memang kayak minyak paling minimal kayak minyak, parfum. Ayo parfum lu apa nih? Parfum kamu apa Mbak? Misal gitu kan. Gitu kan. Bawa sendiri dah gitu kan. Nanti saya yang aktivasi, nanti dia gunakan gitu kan. Entah parfum, entah bedak kayak gitu. Iya. Tapi udah jarang sih kayak yang kayak ditanam susuk itu. Jarang sih artis itu, bener. Dulu tuh aku sering gini teman-teman, kalau di dapur ya, maksudnya dapur syuting gitu, persyutingan. Misalkan kata makeup artisku, udah bang pakai makeup emak aja, misalkan gitu kata makeup artisnya. Kenapa emak? Udah didua-duain gitu. Jadi budak kan dijampe-jampein. Serius mah iya. Terus kan namanya kalau walaupun perempuan kan pakai bahasa orang makeup gitu. Orang gelang eke aja sekici-kici kalau bunyi aja itu artinya ada mantranya. Memang iya mak, iya biar abang auranya keluar. Lah kalau gue kan nurut aja Ki, yang penting kan gue gampang imani dan gampang ngaminin. Betul. Itu caranya gimana ngisinya? Pakai mantra, pakai mantra, pakai doa. Jadi semua itu tergantung dari metode si praktisinya. Iya. Nah sekarang aku pengen nanya Ki, kalau ini kan berarti tidak merugikan orang. Betul. Yang merugikan itu adalah tadi tuh, misalkan dia kesel sama laki-laki yang udah meninggalkan dia, tukar guling nggak istilahnya ya? Betul. Terus dia pengen laki-laki ini kembali ke dia. Betul. Kalau ini berarti maksudnya ke pelet yang tidak alami dan hitam berarti. Abu-abu saya nyebut. Ada levelnya lagi guys. Yang abu-abu sekarang ceritakan ke Sobat Goib. Abu-abu itu ini versi saya ya, maksudnya mungkin versi teman-teman yang lain tuh yang lain hitam, juga. putih, cuman versi abu-abu. Kenapa saya sebut abu-abu? Bisa hitam, bisa putih gitu. Karena kalau penggunaannya, maaf, contohnya kayak misal kayak ada seseorang lelaki yang datang ke saya untuk kayak
melet perempuan gitu kan untuk menghancurkan hidupnya, terus dimanfaatkan ataupun menjatuhkan kehidupannya, itu kan jadi hitam gitu. Tetapi kalau memang ibaratnya kayak maaf nih, kayak ada datang seorang istri datang kepada saya untuk membantu, Ki tolong suami saya kepincut Ya. pelakor gitu, saya pengen nih balik gitu kan, ninggalin pelakornya gitu biar dia tuh ingat ke anak dan keluarga, Ki saya pengen kayak gitu. Itu kan jadi apa, jadi putih, kita kan nolong jadinya. Karena kenapa, karena memang kasus-kasus maaf kayak ilmu pelet yang ekstrim ini ya gitu, ilmu pelet lo itu identik dengan klien saya tuh yang memang punya trauma luka gitu, yang mereka tuh kayak bukan Luka cuma sekedar bucin doang gitu. Kalau pelet biasa kan bucin, gue suka sama dia, gue kenal dia, gue pengen dia jatuh hati sama gue. Tapi pelet lo itu kebanyakan yang saya gunakan untuk saat ini yang memang mereka tuh sakit hati. Aku mau ada satu pertanyaan yang mau aku jadiin template judul nanti. Ki, berapa ani-ani yang sudah kamu bikin mereka jadi kaya raya? Ani-ani yang dibikin Kaya raya kan karena ilmumu. Mungkin puluhan lah, banyak lah. Oke, aku mau random buka halaman, Kiki Ya. jawab ya. Pantangan dalam sesaji pelet. 1. Jangan menyimpan sesaji lebih dari 3 hari. Buang dengan ditanam dan hanyutkan. Jangan membaurkan sesaji antara jin wanita dan pria. 3. Jangan meminta bantuan untuk merusak rumah tangga. Oh, lu sendiri yang nulis, Ki. Gak boleh merusak rumah tangga, bukan gue yang nulis. Iya. No. Nih. Jangan merusak rumah tangga orang. Nanti saya lurusin, terusin dulu. Jangan merusak rumah tangga orang, Ki. Terus, jangan mencicipi makanan atau minuman sesaji. Itu sudah dimiliki jin. Yang kelima, jangan lupa ucapkan mantra pemutus hubungan setelah ritual selesai. Silakan jelaskan ini pantangan-pantangan dalam sesaji pelet. Klarifikasi dulu nih yang tadi. Apa? Jadi ya memang kalau untuk masalah sesaji gitu kan, itu kan paling maksimal itu 3 hari gitu kan. Biasanya sesaji itu memang setelah ritual nggak boleh lebih dari 3 hari. Pokoknya subuh aja nih, misal ritual selesai nih malam gitu kan, itu maksimal bagusnya 24 jam itu harus sudah dibuang. Karena kalau udah sampai lebih 3 hari itu apa ya bahasanya, kalau kita kan apa ya bersinggungan dengan entitas sebelah ya itu ya. Makanya di situ nggak, kurang adab lah terhadap mereka, jadi nanti kinerja mereka itu kayak kurang maksimal. Makanya itu buru-buru udah masuk azan subuh buang, entah dikubur atau dilarungkan gitu. Nah saya maksud tadi adalah memang sebenarnya untuk kategori ilmu pelet putih ya, ini putih gitu ke tengah-tengah lah, abu-abu, itu memang kalau bisa jangan digunakan untuk merusak rumah tangga orang. Makanya saya selalu menyarankan kepada ani-ani ini, yang ini nih kalian ya, yang nonton nih, ya maksudnya kalau memang kalian pengen nyari duitnya aja ya udah gitu, maksudnya duitnya aja, nggak usah yang sifatnya kayak lu cerain istrinya gitu kan, lu ini Jangan too much mintanya. betul, dan jangan zolim, maksudnya jangan berlebihan gitu. Contohnya misal dia cuma punya duit ada 10 juta, lu pinta 10 juta jangan gitu. Kasih istrinya juga. Nah itu maksudnya. Bagi ke istrinya juga. Iya. Ini ya, yang sudah jadi kliennya Ki, atau mungkin calon kliennya Ki Reman, khususnya yang mungkin ani-ani nih, yang pengen cepet kaya raya dengan secara instan. Bang Robi bukannya ngeganggu lahan kalian guys, tapi kalau bisa cari laki-lakinya yang memang uang mereka haram juga. Misalkan koruptor, Nah, habisin dah, nggak apa-apa. betul, Misalkan dia mafia tanah, betul, habisin dah. betul. Tapi kalau laki-lakinya kerjanya halal, Nah, ya benar. jangan, kasihan. bener. Tapi kalau dia dapat Benar. uangnya haram, ambil lagi dengan cara yang haram. Itulah karmanya. Betul. Berarti Ki juga harus milih. Ini laki-laki yang lo Nah. incer, uangnya haram apa halal? Kalau kata dia, halal Ki, dia kerja dari pagi ke pagi, jangan kasih Ki, jangan dikasih Iya. mantranya. Iya. Ya, Betul. iya. Si Ki lucu ya, iya betul. Karena kan kita Dia langsung sambil mikir tadi, Zah. Ya juga ya. enggak, jadi memang kan tetap kita tuh harus analisa kronologis dia dulu gitu kan. betul. Bener kata Kang Robi tadi gitu. Karena memang maaf ya, rata-rata sebenarnya itu udah hukum alam sih, kayak mereka itu udah paham Uang setan sendiri dimakan nih. jin. Betul. Ani-ani tuh udah kayak paham sendiri. Nah, Kayak para pejabat gitu kan targetnya, terus kayak ya tadi mafia-mafia tanah gitu. Ya memang saya menilai ya udahlah itu mah. Gitu. iya. Makanya saya menyetujui. Tapi kalau yang kayak seperti tadi ya dia kerja kantoran dan segala macam gitu, ya itu jalurnya tergantung gitu. Iya, Kalau iya. memang ini ya lu minimal nikah siri lah gitu kan, biar lebih halal gitu. Terus
memang niat dan tujuannya harus baik juga. Nikah siri itu kamuflase aja Ki sebenarnya. Iya. Ya udah Ki, itu aja sih pesan Siap, aku siap, buat siap. Ki sama artis-artis ya, atau mungkin ani-ani, silakan kalian porotin laki-laki manapun, tapi laki-laki ini yang menghasilkan uangnya secara haram. Ya, betul. Ya, misalkan maaf dikata dia jual barang-barang haram, Betul. mau lo sikat silahkan, Mm-mm. tapi jangan sikat istrinya juga, arti dari kata lu hancurin hatinya, Betul. istrinya jangan. Betul. Dan kalau misalkan laki-lakinya uangnya halal, cara dapetinnya misalkan dia maaf polisi, guru atau apa yang jujur, Iya, jangan lo sikat, kasihan. iya, Ya Ki ya, betul. pesan aku gitu aja. Iya. Ada istilah kombinasi mematikan, namanya adalah aji mesin gairah. Jika aji semar mesem itu putih dikombinasikan dengan aji semar kuncung itu hitam, Mm-mm. secara hati-hati, maka pelaku akan menjadi magnet asmara dan seks. Ilmu ini bisa digunakan untuk memelihara hubungan yang sah, Nah, tapi bisa menjadi bumerang kalau digunakan dengan niat yang jahat. nah, Kalau digunakan dengan baik-baik, mengalami balik rasa. Jika digunakan pada lebih dari 3 target sekaligus. Betul, Ki? betul. Jangan gunakan saat menstruasi untuk wanita atau saat marah untuk pria. Tuh, jadi ajian mesin gairah ini salah satu cabang dari ilmu pelet birahi juga, gitu loh. Makanya tadi kita bahas di awal kayak ilmu pelet teluh gitu. Jadi sebenarnya pengkombinasian Bang, Iya. antara yang putih dengan yang hitam, abu-abu gitu kan. Jadi kayak semar mesem gitu kan, itu identik dengan ilmu pelet yang putih gitu kan. Tujuannya untuk kayak ngebikin rindu dengan sendirinya, ngebikin nyaman gitu. Nah dikombinasikan dengan pelet yang tadi yang abu-abu, itu kan dia identik reaksinya itu membuat si target ini kayak memaksa kehendak gitu. Jadi kayak seakan-akan target ini nantinya akan datang menemui target, gua nggak tahu kenapa, gua itu pengen ketemu lu, gua nggak bisa tidur, tuh bahasa kayak gitu kan. Jadi dia sendiri pun si target ini nggak tahu nih gua kenapa gitu, gua pengen ketemu lu gitu, kangen rindu, itu kan pemaksaan batin tuh gitu. Karena kenapa? Itu kita doubling terus tuh tiap malam. Makanya kenapa ritual itu malam, karena malam itu kan kondisi seseorang lemah nih pikirannya ya, kayak mau tidur gitu. Nah itulah kita serang, hajar habis-habisan, dar. Nah, kita ritual juga bukan di rumah doang, kita beberapa lokasi keramat gitu. Ada waktunya, ada tempat, mempengaruhi Kang. Tempat dan waktu itu, tempat, metode dan waktu mempengaruhi energi yang akan kita kirim. Gitu. Makanya ada waktu-waktu tertentunya. Ki coba scanning Bang Robi. Aku pernah jadi korban pelet nggak? Pernah. Tapi memang Kang Robi ini leluhurnya kuat. Amin. Leluhurnya kuat. Jadi kayak apa ya, terbentengi lah gitu. Saya kuat-kuatnya itu waktu sekitar 2 tahun yang lalu lah, 2 tahun yang lalu itu. Apa ya, saya mungkin diberi kelebihan bisa merasakan apa ya, seseorang gitu ya, maksudnya kayak ada gangguan nih medis ya, termasuk Kang Robi. Tapi Kang Robi sekarang aman lah, aman. Saya anggap aman. Karena mungkin mainnya udah keseringan sama praktis ini, jadi wah, Gimana sini- nggak aman tiap Kamis ketemu dukun? Satu dukun bawa 10 setan. Bawa 10 jin. Ini nggak tahu nih kalau Kireman bawa berapa banyak. Oh iya, tadi kan Abang sempat minta survei ke kalian. Sudah ada yang pernah jadi korban pelet belum? Atau mungkin kalian adalah pengguna pelet, atau mungkin menyerang orang dengan pelet. Nah, sekarang Bang Robi pengen lanjut lagi nih teman-teman, ngomong soal serangan. Ternyata pelet itu juga bisa bergesekan, bahkan kawin dengan namanya teluh. Bahkan ada yang bisa menyerang sampai ke kelamin. nih. betul. Nah, sekarang kita akan tanya sama Ki, kira-kira apakah tanda-tanda, mohon maaf ya, jika kelamin kita itu diserang ilmu hitam. Ya. Itu satu. Dan yang Betul. kedua, bagaimana sih kinerja dari pelet yang Teluh. berubah menjadi teluh ini? Betul. Tapi tahan Ki, jawabnya di episode kedua. Oke, Kebetulan siap. kita hari ini 30 episode sama Kireman. Siap. Karena bukunya tebel kan. Oke teman-teman, saksikan pokoknya nanti di episode berikutnya sama Kireman ngebahas tentang teluh yang bisa menyerang kelamin pria dan juga wanita. Ya. Saksikan selanjutnya. Bagaimana Ki ini kinerjanya? Silakan Ki. Ya, jadi kalau kita berbicara teluh, mungkin sebagian besar masyarakat sudah paham ya, teluh itu memang bertujuan untuk menyerang seseorang secara gaib, untuk menyakiti. Ya. Nah, tetapi kita kombinasikan di sini ada bahasa pelet gitu. Artinya pelet teluh birahi ya, yang memang tujuannya untuk meneluh atau mempengaruhi seksualitas seseorang.